Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putra Lawuher Labang dari Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan sebagaimana ini tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila yang berjudul Lunturnya Nilai-Nilai Pancasila ya. Mengapa saya mengangkat judul ini? Karena kita akan membahas dampaknya terhadap kehidupan ya, baik itu kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dan juga di era sekarang ini tentu banyak sekali kontroversi yang memang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa ya, dimana Pancasila itu sebagai pondasi ideologis yang dibangun ya, yang sudah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa dulu ya. Dan juga ini bukan hanya sekedar rangkaian kata ya, yang dimana memang pendidikan Pancasila ini tentu mungkin kalau kita mengalami di beberapa di sekolah-sekolah formal ya, Pancasila ini hanya sebagai hafalan ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Yang harusnya Pancasila sebagai pedoman dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi hanya sekedar batasan hafalan hanya untuk mendapatkan suatu nilai ya. Jadi ini harus dikoreksi kembali ya, sebagaimana ilmu Pancasila ini tidak hanya sebagai teks saja, namun harus diterapkan dalam kehidupan. Nah, jadi sehingga jati diri bangsa ini yang sangat beragam ini namun harus menjadi cerminan ya. Nah, terus sebelum masuk topik pembahasan, tentunya kita harus tahu apa itu fungsinya Pancasila ya. Jadi tentu kita jangan cuma hanya mengetahui tentang teksnya aja, 5 dari sila itu saja. Cuma yang jadi pertanyaan, fungsinya apa dalam kehidupan sehari-hari maupun berbangsa dan bernegara ya. Tentu sebagai dasar negara ya, yang sebagaimana sebagai pondasi negara, pondasinya dari hukum ya, pondasinya dari hukum undang-undang dasar juga ya. Nah, juga sebagai dari ideologi nasional ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan ideologi lain selain untuk negara Indonesia, menggunakan ideologi selain daripada ideologi Pancasila ini ya. Namun di akhir ini kan makanya sering terjadi, bukan sering, maksudnya ada beberapa yang terjadi ideologi yang radikalisme, marxisme ya, atau ideologi yang masuk begitu sangat mudahnya karena derasnya arus era globalisasi ya. Nah, terus juga sebagai pandangan hidup tentunya ya. Jadi fungsinya ini disesuaikan
dari iklim atau kebiasaan orang-orang Indonesia, sebagaimana pendahulu-pendahulunya, ini sebagai pandangan hidup ya. Nah, lalu perannya apa saja? Nah, sebagai filosofi negara, filosofi dasar negara ya, dimana hakikat daripada Pancasila ini tentu mengarah kepada kemajemukan dari masyarakat Indonesia ya. Jadi ini lebih ke penyesuaian ya, daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan juga tentu karena banyaknya beragam suku, budaya, jadi Pancasila ini sebagai berperan sebagai pemersatu bangsa ya, dan juga menjadi pedoman moral serta etika ya. Dan sebagai karena negara kita juga menganut demokrasi, dan tentu Pancasila ini sebagai mana menjadi dasar demokrasi serta menjamin kebebasan beragama. Jadi pentingnya mengutamakan toleransi terhadap sistem negara yang pluralisme ya. Jadi beragam macam agama tentu kita harus saling menghormati. Nah, tentu seiring berjalannya waktu, tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial budaya telah menggerus ya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila ini gitu. Jadi lunturnya nilai Pancasila ini tidak hanya berimbas pada kehidupan individual ya, tapi juga ini berdampak besar tentunya ya pada stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa aja sih faktor-faktor penyebab pelunturannya nilai-nilai Pancasila ini? Kita bahas langsung, mulai dari globalisasi dan modernisasi ya. Nah, yang dikarenakan mudahnya akses dari sosial media atau perkembangan teknologi, tentu menjadi mudahnya masuk budaya asing ya, yang tidak disaring dengan bijaksana, membuat sebagian masyarakat Indonesia ini kehilangan akar budayanya ya. Istilahnya kalau orang Jawa ya, orang Jawa kudu jangan hilang Jawanya ya. Artinya dimanapun itu kita harus melestarikan budaya dari ya, tentunya ya, ibaratnya kalau orang Jawa jangan hilang Jawanya lah ibaratnya. Tentu ini bisa membunuh moral juga ya. Nah, yang kedua itu masalah dari lunturnya nilai Pancasila ini adalah budaya konsumtif ya. Budaya konsumtif yang tinggi yang menjadikan tolak ukur sebagaimana menggantikan semangat semangat sosial dari yang dimana karena masuknya budaya asing yang begitu sangat
masif ya mungkin, sehingga konsumtif atau hedonismenya menjadi meningkat. Nah tentu ini dalam budaya Indonesia sangat bertentangan ya, atau dari kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Nah yang mungkin nih suka mabar ya, main game online atau mungkin di tempat-tempat umum sering terjadi ya, yang dinamakan budaya individualisme atau rasa apatis terhadap lingkungan, sehingga merasa dirinya itu tidak butuh sosial. Nah, ini tentu menjadi pertentangan dan mengakibat lunturnya nilai-nilai Pancasila yang harusnya ini tentu harus menjadi perilaku sosial, tentu harus menjadi pedoman sebagaimana gotong royong dan semangat kolektivitas menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya. Yang kedua ya tentu di mana era globalisasi itu sangat deras masuknya ke negara kita, jadi banyaknya penyalahgunaan media sosial ya, seperti hoax ya, tentu inilah ya, jadi online, terus dan juga penyebaran kebencian ya, dan juga yang terakhir ini polarisasi sosial ya. Nah tentu hoax ini memang sudah masif nih, terutama apabila ada isu-isu yang berkembang lalu dijadikanlah kesempatan-kesempatan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong ya, dan juga membunuh moral dan etika juga nih untuk judi online, karena ini efeknya sangat ekstrim ya. Orang yang udah kecanduan judi online tentunya akan menjadi orang yang menjadi ekstrim ya, seperti halnya bisa mencuri ya, terlibat pinjol yang akibat tersebut bisa berujung pada kekerasan, pembunuhan ya, atau tindakan kriminal lainnya ya, seperti berita-berita yang sudah kita pernah dengar ya. Nah itu juga polarisasi sosial ya. Jadi sebagaimana apabila ada contoh lah, misal ada pemilihan presiden misalnya, pasti dari komentar-komentar di media sosial itu muncul argumen-argumen ya, atau argumen yang memang agak sentimen, agak-agak marah negatif, dan dari perorangan menjadi kesal, lalu timbullah kebencian karena perbedaan pendapat, karena perbedaan memilih jagoan pemilunya gitu misalnya, atau tokohnya atau apapun itu. Ini nggak cuma hanya di pilpres atau pilkada sih, tapi tentu ini juga dari hal lainnya, seperti misalnya klub sepak bola atau apapun lah itu ya, yang mengakibatkan polarisasi sosial ya. Tentu ini sebagaimana yang terkandung dalam sila ketiga menjadi terganggu ya, karena masyarakat mudah terpecah belah karena perbedaan pandangan politik, agama, atau suku. Nah, selanjutnya krisis teladan pemimpin. Nah ini menarik nih ya, baik itu korupsi,
kolusi, nepotisme. Ya. Jadi figur publik dan pemimpin bangsa seharusnya menjadi teladan dalam mengamalkan nilai Pancasila. Namun ya, kenyataannya masih banyak dari mereka yang terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya, dan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan juga ya. Menyalahgunakan kekuasaan tersebut tentu membuat rakyat menjadi skeptis terhadap makna keadilan sosial dan kebijakan pemerintah. Ya. Dan hal ini memang kalau apabila menurunnya kepercayaan masyarakat, tentu dari beberapa pengamat politik ya, mungkin kita bisa jumpai di beberapa sosial media, negara ini akan bisa bubar juga kalau seandainya sangat rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apalagi belum lagi banyak sekali pasal-pasal yang memang agak kontroversi dan rawan, pasal-pasal KUHP ya, yang terutama ya pasal-pasal yang baru ini yang 2 Januari kemarin telah disahkan oleh DPR, ya memang ada beberapa pasal yang rawan digunakan untuk penyalahgunaan wewenang ya, sehingga tentu ini bertentangan dengan prinsip nilai-nilai Pancasila ya, dan bisa melunturkan nilai Pancasila dari sektor pemerintah ya. Jadi artinya ya, kalau bagaimana masyarakatnya bisa tertib, bisa nurut, kalau yang di atas masih ugal-ugalan ya. Jadi itulah kesimpulannya. Terus selanjutnya mungkin ini yang terakhir, pendidikan karakter yang lemah ya. Tentu karena lemahnya pendidikan karakter, banyak sekali bullying, tawuran antar pelajar ya. Dan yang baru-baru ini ya, sebagaimana siswa melawan pada guru ya. Dan tentu banyak sekali pelajar yang hamil di luar di luar nikah karena pacaran ya. Kalau cerita sedikit, ketika saya diomelin guru, lalu dilaporkanlah orang tua. Apabila orang tua mendengar, kalau anak zaman sekarang ya guru yang disalahkan, guru yang dituntut pidana. Cuma kalau dulu saya malah mungkin bisa ditambah hukumannya sama orang tua. Tapi era sekarang menjadi berubah karena itu tadi ya, pendidikan karakter yang lemah ya. Tentu ini masih terjadi di beberapa daerah, di beberapa sekolah ya. Memang sangat disayangkan ya, karena sistem pendidikan yang seharusnya menjadi sarana utama internalisasi nilai Pancasila masih belum optimal nih. Namun kurikulum pendidikan sering kali lebih menekankan ya, kepada aspek kognitif dan melupakan juga nih melupakan aspek afektif dan moralnya. Ini sayang sekali ya. Kita memang harus boleh menekankan aspek kognitif, cuma jangan lupa juga dari afektif dan moralnya ya. Yang akibatnya banyak lah generasi muda yang hanya hafal bunyi Pancasila tetapi tidak
menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Ya, jadi itulah dampak lunturnya nilai-nilai Pancasila ya. Yang sebagaimana akan berdampak pada meningkatnya konflik sosial ya, merosotnya nilai nasionalisme ya, karena ketika nilai Pancasila tidak lagi menjadi landasan hidup, tentu nasionalisme perlahan memudar ya. Banyak masyarakat terutama generasi muda yang lebih bangga terhadap budaya luar daripada menjaga dan memudayakan ya, atau mengembangkan budaya nasionalnya, seperti itu ya. Dan juga ini meningkatnya konflik sosial. Nah, ini dampaknya sangat kompleks sekali ya. Jadi karena hilangnya rasa persatuan dan toleransi yang mengakibatkan meningkatnya juga resiko konflik ya, antar kelompok masyarakat, perselisihan latar belakang agama, etnis ya, bahkan preferensi politik juga menjadi lebih mudah meledak ya. Dan tentunya hal-hal ini juga selain dari efeknya menurunnya lunturnya Pancasila, tentu ini bisa menghambat ya perekonomian di suatu negara, karena sering terjadinya konflik sehingga investor-investor enggan untuk berinvestasi di suatu wilayah tertentu yang memang sering terjadi konflik sosial ya. Karena akibatnya kalau ada konflik pasti kalau di tempat objek-objek vital bisa menjadi penjarahan ya, bahkan perusakan fasilitas negara maupun fasilitas perusahaan, seperti itu. Nah, terus selanjutnya, nah ini di era terutama ya di era zaman Jokowi ya, terutama ya. Kalau zaman SBY mungkin demokrasi masih tergolong aman dan dibilang maju karena berhasil ya dalam menerapkannya. Lalu melemahnya institusi demokrasi ini menurun ya akhir-akhir ini. Jadi demokrasi Pancasila tentu menekankan pada musyawarah, keadilan dan hikmat kebijaksanaan ya. Tanpa nilai ini demokrasi mudah berubah menjadi demokrasi prosedural semata, yang dimana suara mayoritas mengabaikan hak minoritas dan etika berpolitik kian terus tergerus ya. Sangat disayangkan ya. Ini sebenarnya sekarang ini agak-agak ngeri nih kalau kita melihat demokrasi saat ini ya. Nah, ini ketidakadilan sosial ya, ketimpangan ekonomi yang terus melebar ini menjadi bukti ya, bukti konkret lunturnya semangat pada sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakpuasan ini menjadi kondisi sosial ekonomi yang memicu ya kekerasan sosial. Jika dibiarkan ya dapat mengancam sistem stabilitas nasional tentunya ya. Jadi dari beberapa yang saya jelaskan itu adalah faktor ya, dan dampaknya.
lunturnya nilai-nilai Pancasila ya. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Mungkin ada tambahan koreksi, bisa menambahkan di kolom komentar. Jadi pada kesimpulannya, Pancasila itu adalah kekuatan bangsa Indonesia ya, yang menyatukan perbedaan menjadi kekayaan kita tersendiri ya. Namun lunturnya nilai Pancasila bukan hanya tantangan ideologis, tapi suatu ancaman yang serius bagi eksistensi bangsa ya. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, ya kita akan kehilangan identitas nasional yang selama ini menjadi pondasi kokoh ya, untuk menghadapi berbagai krisis. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.